Shalom dan salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui persekutuan sehati dalam doa Gereja Toraja Jemaat Orakas Klasis Pulau Jawa, mari kita bersama-sama kembali bersekutu sehati di dalam doa. Kita mengalami penyertaan Tuhan meskipun di tengah-tengah berbagai tantangan dan persoalan yang kita hadapi. Kita percaya bahwa janji Tuhan akan selalu tergenapi bagi kita semua. Mari saudara-saudaraku, kita menaikkan pujian, syukur, dan penyembahan kita kepada Tuhan. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-33. Mari kita berdoa. Kebenaran firman-Mu ya Allah, kami rindukan untuk memperlengkapi kami. Kami mohon ya Roh Kudus, Engkau menerangi kami. Anugerahkan hikmat kebijaksanaan bagi kami di dalam merenungkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Buka rahasia kebenaran firman-Mu ini bagi kami, untuk kami pahami dan untuk kami nyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Bilangan 13 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan,
orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, merenungkan pembacaan firman Tuhan pada saat ini, tema kita yakni tetap beriman di dalam berbagai persoalan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa kita berada pada minggu kedua, minggu Advent yang di dalamnya menyatakan tentang kesetiaan. Kita tahu ada 4 lilin yang dinyalakan dalam minggu Advent ini. Yang pertama telah kita lalui bersama, telah kita nyalakan, yaitu lilin pengharapan. Itu pada Advent yang pertama. Dan yang kedua telah kita nyalakan pada hari kemarin, minggu kemarin, yaitu lilin kesetiaan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dengan beriman di hadapan Tuhan, itu berarti kita harus menyatakan kesetiaan yang sungguh di hadapan Tuhan. Ini dua hal yang tentunya mengait satu dengan yang lain. Nah, kita mendapati suatu pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh bangsa Israel ketika akan memasuki tanah Kanaan. 40 hari lamanya Musa memerintahkan 12 suku yang mewakili 12 suku untuk mengintai tanah Kanaan. Mereka memiliki penilaian yang sama, namun juga mereka memiliki sikap yang berbeda di dalam bagaimana memasuki tanah Kanaan. Mereka mengakui tentang betapa suburnya tanah Kanaan itu, seperti yang dijanjikan dan dinyatakan Tuhan kepada mereka, berlimpah susu dan madu. Namun pada sisi lain, mereka berbeda sikap dalam soal bagaimana memasuki dan menduduki tanah Kanaan. Ada 10 orang yang menyatakan kita tidak bisa masuk menduduki tanah Kanaan dengan suku-suku bangsa yang ada di dalamnya, yang seperti raksasa, yang besar-besar, ya. Namun pada pihak lain, ada 2 orang yang justru menyatakan penilaian yang berbeda, bahwa mereka bisa memasuki tanah Kanaan itu. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetap ada kegusaran di kalangan bangsa Israel, karena berita yang disampaikan oleh 10 orang tadi, yang tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara memberikan kesan ketakutan, ketidakmungkinan untuk memasuki tanah Kanaan itu. Kaleb dalam pembacaan kita tadi menenangkan bangsa Israel bahwa kita bisa menduduki tanah itu. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat apa yang menjadikan Kaleb begitu yakin. Tentu bersama dengan Yosua, bahwa mereka bisa memasuki tanah Kanaan itu. Tentu meyakini tentang janji Tuhan. Tuhan yang menjanjikan tanah Kanaan ini, Allah yang hidup,
Allah yang telah menyertai mereka. Bahkan lebih juga daripada itu, Allah yang telah membebaskan mereka dari tanah Mesir dan menyertai 40 tahun di padang gurun. Allah yang sama ini jugalah yang akan menyertai mereka untuk memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Jadi sekali lagi, di sini kita melihat bagaimana keyakinan yang sungguh Kaleb dan Yosua tentang penyertaan Tuhan untuk dapat memasuki tanah Kanaan itu. Dan kita tahu saudara-saudara, dengan kasih dan tuntunan Tuhan, mereka dapat memasuki tanah Kanaan itu. Bagaimana dengan orang yang ragu? Bagaimana dengan orang yang tidak beriman? Bagaimana orang yang tidak menyatakan kesetiaannya di hadapan Tuhan? Mereka tidak dapat menduduki tanah Kanaan itu. Mereka tidak dapat memasuki tanah Kanaan itu. Oleh karena keraguan-raguan dan ketakutan mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menerima kegenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita, tentulah tidak mudah. Sebelum kita menikmati apa yang Tuhan janjikan itu, prosesnya tidak semudah yang kita bayangkan. Namun sejauh mana kita tetap meyakini bahwa ketika Tuhan menjanjikan apa yang terbaik dalam kehidupan kita, kita tetap beriman dan kita tetap menyatakan kesetiaan kita yang sungguh di hadapan Tuhan. Bahwa meskipun ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, ada kesukaran-kesukaran yang kita alami, yang mungkin secara manusia merupakan kesukaran atau kesulitan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Tapi dengan belajar dari iman Kaleb dan Yosua, bahwa ketika Tuhan menjanjikan yang terbaik dalam kehidupan kita, itu pasti tergenapi. Dia juga yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat menyambut dan menerima apa yang dijanjikannya dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kiranya kesukaran-kesukaran atau kesulitan atau masalah membuat kita tidak berdaya sama sekali di hadapan Tuhan. Tuhan yang telah membebaskan bangsa Israel di tanah Mesir, Tuhan yang telah menuntun Israel di padang gurun, Tuhan yang telah menggenapi janjinya kepada bangsa Israel memasuki tanah perjanjian adalah Tuhan yang sama yang juga menyertai kita dalam menjalani kehidupan dan dalam menghadapi kesukaran-kesukaran atau kesulitan dalam hidup ini. Roh Kudus menuntun kita semua. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun yang berkati, aku pun. Bapa, jangan Kau lewati aku, walau ku cemas. Ku tak layak Kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun kasihani, aku pun.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, banyak hal dalam kehidupan ini yang merupakan kesulitan, kesukaran, bahkan mungkin bahaya yang mengancam dalam kehidupan kami. Kuatkan dan yakinkan kami Tuhan di dalam Roh-Mu yang kudus, bahwa Engkau Allah yang setia, yang selalu menyatakan penyertaan-Mu. Engkau berjanji menyertai kami, Engkau melindungi kami, bahkan sehelai rambut pun tidak akan jatuh kalau bukan oleh karena seizin Tuhan. Anugerahkan iman, kesetiaan, dan pengharapan senantiasa bagi kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati kami dalam menjalani kehidupan setiap hari. Berkati kehidupan kami pribadi, berkati kehidupan keluarga dan persekutuan kami. Berkati kami dalam berbagai harapan dan kerinduan kami di tengah-tengah berbagai pergumulan dan kesulitan yang kami hadapi. Anugerahkan pemulihan, pertolongan-Mu bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh atau sakit, baik di rumah bahkan yang ada di rumah sakit. Juga berkati kami Tuhan di tengah masa Advent yang kedua ini, untuk tetap senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, dan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita dalam menjalani kehidupan setiap hari. Tetap semangat untuk bersekutu. Salam sehat. Shalom.